Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum ibadah dimulai. Kita satukan hati. Kami mengucap syukur Bapa pada sore hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk ibadah memperingati hari kelahiran-Mu ke dunia. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Biar kemuliaan-Mu turun di tempat ini, hadirat-Mu ada di tempat ini, dan kami yang datang diberkati, kami diberikan kelegaan, kami diberikan kekuatan yang baru, kami diberikan antusias untuk kembali melekat kepadamu, dan ada perubahan di dalam hidup kami pada waktu kami merayakan Natal pada sore hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya Bapa. Biarlah damai sukacita Natal menyertai setiap kami. Kami kembali tidak seperti kami datang. Ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Natal yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria.
kita umat pemenang, kita mau bangkit untuk Tuhan kita. Kita sambut Dia, kita mau katakan, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap berlutut menyembah. Dengan semangat katakan, hai bangkit bagi. Mari angkat tanganmu, katakan bangkit bagi Yesus. Amin. Jangan menyerah, dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap berlutut menyembah. Dengan iman katakan, bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk kita boleh duduk kembali. Sebentar kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan untuk petugas kolektan untuk berada di posisinya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, segala kemurahan yang terus Engkau berikan dan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau terus memberikan kesempatan saat sore hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita Ya, atas setiap anugerah yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam hidup kami. ya. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus. Memberkati untuk setiap persembahan yang akan diberikan ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati juga untuk setiap petugas kolektan yang akan mengedarkan. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Kita punya Juru Selamat dunia yang kekal. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Dia adalah satu-satunya putra
sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Inilah hati kami yang memuji dan menyembah Tuhan. Inilah hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah memberikan pemeliharaan atas kami sepanjang tahun ini. Dan hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Karena karya-Mu yang ajaib, karena kerelaan Tuhan meninggalkan surga bagi kami dan sementara tinggal di dalam dunia untuk memberikan bukti kasih Tuhan bahwa kami adalah umat-umat yang berharga. Meskipun kami jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan waktu yang terbaik, memberikan karya keselamatan dengan satu bukti kelahiran Tuhan di atas dunia yang kami miliki ini. Terima kasih Bapa di surga, dan sore hari ini kami bersama-sama berkumpul berhimpun. Kami memperingati akan waktu kelahiran-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kami mau Tuhan mendengar apa yang Kau hendak sampaikan. Berbicaralah kepada kami secara khusus pada sore hari ini, ketika Engkau memberikan kepada kami pesan-pesan Natal yang baik, pesan-pesan Natal yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Berbicaralah dari hati ke hati, berbicara dari hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan maksudkan, kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Ya, kita percaya dengan kita memperingati peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu, Tuhan membuktikan sebuah karya yang sangat-sangat heran dan juga ajaib, yang menjadikan kita semuanya yang percaya kepada Tuhan akan mengalami yang namanya keselamatan. Ya, Bapak Ibu, dalam peristiwa Natal kita selalu diperlihatkan dengan gambar yang seperti ini. Ya, bayi Yesus yang lahir, kemudian ada Yusuf dan juga ada Maria dan beberapa orang Majus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, di sini juga ada beberapa binatang. Ya, yang saya selalu coba cermati, kenapa pada waktu kelahiran Tuhan ke atas dunia tidak ada binatang buas. Ya, di sebelah ujung kiri ada merpati, kemudian sapi, keledai, dan yang paling banyak adalah domba. Sebagian di ujung yang sebelah kanan itu kambing. Nah, Bapak Ibu, ternyata dari apa yang tertera di atas gambar ini menceritakan sebuah hal. Yang pertama, Yesus itu lahir dalam bentuk sebuah kesederhanaan. Ya, tidak ada hingar-bingar, tidak ada pesta pora, tetapi yang dipertunjukkan adalah sesuatu yang amat sangat sederhana. Yaitu apa? Lahir di dalam kandang domba. Kemudian binatang-binatang yang ditampilkan di dalam gambar itu menunjukkan sebuah gambaran bahwa waktu kelahiran Tuhan ke dalam dunia, semuanya itu dalam keadaan baik, dalam keadaan damai. Nah, orang seringkali berpikir bahwa di dalam dunia yang serba kelam, serba jahat, ya serba garang, tetapi Tuhan mencoba merubah sebuah paradigma dari pikiran setiap orang
yang selalu berkata bahwa dunia itu jahat. Nah, melalui gambaran-gambaran inilah kita perlu belajar, ya misalkan contoh burung merpati, itu adalah burung yang menceritakan tentang ketulusan hati. Kenapa? Merpati disebutkan tidak mempunyai empedu. Jadi merpati adalah binatang yang paling setia ya di seluruh dunia. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan kenapa Allah Roh Kudus itu gambarnya berupa burung merpati. Karena apa? Berbicara tentang kesetiaan. Kemudian berbicara tentang domba, ya domba ini adalah binatang yang lemah. Binatang yang tidak pernah bisa melawan, apalagi kalau domba ini adalah dalam kondisi terjepit, kemudian jatuh. Tanpa adanya gembala, domba itu tidak akan pernah bisa bangkit. Makanya disinilah gambar tentang domba itu paling banyak. Kemudian kenapa di ujung belakang itu ada gambar tentang kambing? Ya kambing ini berbeda sekali dengan domba. Memang spesiesnya kurang lebih memang sama. Tetapi yang membedakan kalau domba setiap kali makan, domba itu akan maju. Ya tidak ada domba yang kalau makan rumput itu mundur, tidak ada. Domba kalau makan itu selalu maju. Tetapi kalau kambing tidak. Kambing kalau makan itu bisa berbagai arah. Bisa maju, bisa mundur. Nah yang paling parah dari perbuatan seekor kambing adalah kalau makan dia bisa kakinya itu kalau orang Jawa bilang tuh ngeranggeh. Ya jadi berdiri dengan dua kaki, pohon di atas pun ada daunnya mencoba dimakan. Nah ini menunjukkan sebuah sifat bahwa kadang-kadang dari kehidupan orang percaya, ya dalam PA-nya Pak Bekti ada Kristen domba dan juga ada Kristen kambing. Domba adalah sesuatu yang paling diarahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kambing biasanya paling sulit untuk diatur. Nah melalui penggambaran inilah kemudian Tuhan mencoba memberikan pengertian kepada kita semuanya. Bahwa di dalam Natal kita semua yang hadir, kita yang ada di dunia, kita harus memiliki satu sikap yang paling baik adalah damai sejahtera. Nah kita hari ini akan bersama-sama belajar Bapak Ibu dari tema yang saya berikan. Yang pertama di dalam tulisan ini surya pagi melawat kita. Nah tema ini Bapak Ibu saya dapat dari MPP. Jadi GBT seluruh Indonesia memakai tema ini, surya pagi melawat kita. Nah kita akan bersama-sama melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 78 dan ayat yang ke-79. LCD-nya mati ya? Iya. Kita akan baca secara bergantian, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Saudari Rosa. Saya akan bacakan ayat 78 dan Bapak Ibu ayat yang ke-79. Oke, firman Tuhan berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita sejahtera. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah dalam Lukas 1, disebutkan dalam perikop ini judulnya adalah nyanyian pujian Sakaria. Siapa Sakaria? Sakaria ini adalah seorang imam. Sakaria adalah suami daripada Ibu Elisabeth, ya, ibunya Yohanes Pembaptis. Kemudian selain Sakaria sebagai seorang imam, Sakaria ini juga sebagai seorang nabi. Jadi yang Bapak Ibu perlu ketahui, hari itu nabi atau imam Sakaria ini sedang memberikan suara pujian bagi Tuhan. Kenapa Sakaria memberikan suara pujian bagi Tuhan? Karena hari itu mata hati daripada Sakaria itu tercelik. Kenapa mata hati daripada Sakaria hari itu tercelik? Karena apa yang dahulu dipikirkan oleh Sakaria berbicara tentang kedahsyatan Tuhan, Sakaria ini sempat dalam tanda kutip melecehkan dari apa yang Tuhan pernah katakan. Jadi peristiwanya hari itu Elisabeth sebagai seorang ibu, ya posisinya sudah cukup tua, tetapi dirinya mandul. Secara tafsir mungkin usia dari Elisabeth ketika dia mengandung Yohanes Pembaptis itu usianya kurang lebih sekitar 70 atau 80 tahun.
Jadi mirip-mirip dengan kehidupan ibu Sarah, ya, ibu daripada Ishak. Nah, saat dimana hari itu Ibu Elizabeth ini sebelum mengandung, dia didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan di sini secara tafsir adalah malaikat Gabriel. Ya, kalau orang-orang agama seberang menyebut bahwa Gabriel ini adalah Jibril. Nah, orang kalau ketemu malaikat Gabriel, ya, kalau untuk kita, mereka akan mengalami yang namanya sukacita. Tetapi untuk tetangga kita yang mempunyai keyakinan lain, ketika mereka ketemu dengan malaikat Gabriel, mereka berpikir, oh, ini malaikat kematian, ini malaikat pencabut nyawa. Nah, kita perlu pahami Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita harus tahu secara benar bahwa malaikat-malaikat itu apa tugasnya. Ya, di dalam kita yang mempunyai pelajaran tentang kekristenan, yang paling terkenal ada dua malaikat. Yang pertama adalah Gabriel, kedua adalah Michael. Siapa Gabriel? Gabriel adalah malaikat pembawa kabar baik. Tapi kalau Michael adalah malaikat penjaga. Nah, dua malaikat inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Yang pertama memberikan penjagaan secara khusus buat dunia. Nah, Tuhan hari itu mempunyai sebuah visi, mempunyai sebuah misi yang baik ketika di mana sebelum Yesus lahir, dunia itu dalam kondisi kelam. Dunia itu dalam kondisi yang gelap. Kenapa? Karena masa itu adalah masa yang paling sukar. Ya, secara khusus hari itu pemerintahan itu di bawah Pontius Pilatus, kemudian di dalam pemerintahannya Herodes. Dua pengatur negara ini adalah pengatur yang kejam. Sampai pada suatu hari ketika hari itu di mana terdengar kabar bahwa Yesus hampir lahir, Herodes ini mulai gelisah dan mulai memberikan sebuah perintah. Perintahnya apa? Bunuh semua bayi. Nah, hari itu Gabriel yang sedang mencoba memberitahu kepada Elizabeth, kemudian Gabriel juga ketemu dengan Zakaria. Ketika hari itu Zakaria ketemu dengan malaikat Gabriel, Zakaria ketika mendengar kabar bahwa istrimu akan mempunyai anak. Di dalam kondisi tua, ya, di dalam kondisi yang maaf kata, kemampuan seorang pria sudah tidak lagi dimiliki oleh Zakaria. Mendengar kabar bahwa akan punya anak, Zakaria langsung tertawa. Nah, ketika Zakaria tertawa, malaikat Tuhan berkata, mulai saat hari ini ketika nanti istrimu akan mengandung, maka engkau akan menjadi orang yang bisu. Itu yang terjadi. Kemudian singkat cerita, Elizabeth bisa mengandung, kemudian detik terakhir ketika hampir Yohanes ini lahir, tiba-tiba orang berkata, oh, namanya nanti adalah Zakaria. Jadi nama Yohanes itu sebelumnya akan ditulis dengan nama Zakaria. Tetapi ketika itu juga Elizabeth mengingatkan kepada Zakaria, si ayah, ayah, namanya bukan Zakaria. Cepat kau ambil tulisan, catat di atas papan. Kemudian Zakaria mengambil kapur tulis, kemudian mulai ditulis namanya Yohanes. Nah, ketika nama Yohanes itu dituliskan, tiba-tiba saudara, Zakaria ini mendapat anugerah. Malaikat Tuhan berbisik dan berbicara kepada Zakaria, mulai sekarang berbicaralah engkau. Nah, pada waktu Zakaria mulai bisa berbicara, perikop tentang ayat 78 dan 79 ini muncul. Timbullah dalam perikop ini judulnya adalah nyanyian pujian Zakaria. Nah, apa yang dipujikan oleh Zakaria untuk Tuhan? Yang pertama dikatakan bahwa oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Jadi yang pertama yang diucapkan oleh Zakaria untuk bisa memuji Tuhan adalah apa? Berita kabar kebenaran. Makanya sore hari ini Bapak Ibu yang sedang mendengarkan berita kabar kebenaran, ya, kita belajar dari apa yang dituliskan dalam Alkitab.
kita jangan sampai ketika mendengar sebuah kabar kebenaran kemudian dalam hati kita, dalam pikiran kita atau mungkin dalam bayangan kita langsung berkata nonsense. Kenapa saya perlu ingatkan ini kepada Bapak Ibu? Karena kadang-kadang Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang meskipun sudah beriman di dalam Kristus, tidak semua orang itu bisa percaya dengan yang namanya firman Tuhan. Banyak dari kita ini masih meragukan, benar enggak ya firman Tuhan ini? Benar enggak ya isinya? Tetapi kalau kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu, segala sesuatu yang pernah dituliskan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang kita miliki, semuanya itu pasti terjadi. Makanya penulis Lukas pun berkata, bahwa apa yang aku tuliskan semuanya itu adalah sebuah kebenaran. Nah, kenapa kita perlu meyakini bahwa hal apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti yang dikatakan ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Kenapa kita perlu percaya ini? Karena ini adalah visi yang datang daripada Tuhan. Nah, seandainya kita yang selama ini mungkin merasa bahwa, oh Pak, hidup saya ini sudah susah, Pak, hidup saya ini sudah penuh problem, gak usahlah diiming-imingi dengan perkataan-perkataan yang bentuknya cuma penghiburan. Ya, kalau kita sampai mempunyai sebuah pemikiran yang seperti ini, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, itu akan merugikan kita semuanya. Nah, Zakaria yang hari itu sudah mendapatkan satu bukti bahwa dengan menyebut nama Yohanes maka bisunya itu bisa sembuh. Hari itu cepat-cepat Zakaria mengambil satu sikap, dia beritakan berita kebenaran. Nah, Saudara, ayat 78 dan ayat 79 ini menceritakan tentang Yesus. Kenapa Yesus dilahirkan? Kenapa Yesus harus ada? Karena apa? Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu memberikan penebusan atas diri sendiri. Makanya dalam ayat yang ke-79 dikatakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada dua unsur yang Tuhan mau bereskan dalam kehidupan kita manusia. Yang pertama disebutkan mereka yang diam dalam kegelapan. Apa itu? Yang hidupnya susah. Yang hari ini mungkin hidupnya penuh dengan problem. Ya, maaf, misalkan contoh, banyaknya hutang piutang, banyaknya problem-problem dari kehidupan masa lalu. Orang berkata bahwa, wah, hidupku tuh gelap. Nah, Tuhan memberikan sebuah tawaran bagi setiap orang yang siap untuk menerima lawatan Tuhan, maka yang terjadi Tuhan akan melepaskan mereka dari kegelapan. Itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, mereka yang diam dalam naungan maut. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa? Bicara tentang naungan maut berarti itu bicara soal neraka. Di dunia setiap agama itu mengajarkan tentang baik. Ya, tidak ada dunia itu mengajarkan, kalau kita punya agama besok kita nyuri ya, kan nggak ada. Tidak ada agama di dunia yang memberikan perkataan yang mengajarkan tentang kesesatan. Tidak ada. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, jaminan tentang pasti selamat itu hanya di dalam Tuhan. Makanya Yesus berani berkata apa? Untuk menyinari mereka yang diam dalam naungan maut. Jadi kalau kita sampai tidak percaya dengan seperti apa yang Tuhan katakan, artinya ya hidup kita ini sedang menyongsong maut, kematian kekal. Nah, Tuhan memberikan sebuah tujuan. Kenapa ini diperlukan? Ya, saya memberikan tujuan di sini. Coba tolong ditampilkan.
supaya kita ini bisa menikmati terang Kristus yang memberikan jalan damai yang kekal. Ya, kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah hidup dalam kesusahan, ketika engkau tidak mendapatkan yang namanya jalan terang, tidak mendapatkan yang namanya jalan pertolongan, banyak orang pasti akan berpikir satu, apa itu? Kepingin mati, bunuh diri. Nah, Tuhan dalam peristiwa Natal selalu Dia memberikan siar, memberikan berita-berita yang baik tentang apa? Nilai benar, nilai damai, dan juga yang namanya nilai selamat. Seperti halnya yang lalu tahun 2023. Tema kita, terang itu datang, damai Allah memerintah. Hari ini tema kita adalah, coba tolong tampilkan, surya pagi melawat kita. Ya, saya sengaja memberikan gambar ini supaya Bapak Ibu bisa paham bahwa yang namanya mentari pagi itu adalah terang yang paling dinantikan ketika kita mungkin sepanjang malam. Misalkan contoh, mungkin semalam hujan, semalam terlalu dingin, ya semalam rasa-rasanya kok enggak cepat-cepat pagi, kita kan pasti menantikan. Nah, Tuhan memberikan sebuah keinginan hatinya untuk kita supaya terang itu tuh bisa permanen. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama dalam Yohanes pasal 5. Apa yang terjadi ketika terang Tuhan itu sudah ditawarkan dan apa yang terjadi dalam kehidupan semua manusia. Yuk kita akan baca bersama-sama Yohanes 5 ayatnya yang ke-35. Dengan keras ya kita baca ya. 2, 3. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Dia ini fakta Bapak Ibu. Perkataan ini ditujukan oleh Tuhan kepada orang agama. Tuhan hari itu berbicara dan juga nyentil. Aku ini datang ke dunia untuk memberikan terang hidup. Tapi kenapa ketika aku sudah menyatakan kehendakku, aku sudah memberikan contoh yang banyak tentang kedahsyatan, tentang mujizat. Kenapa kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu? Ya, banyak kan dari kita seringkali ketika mungkin dahulu susah, kita datang cari Tuhan. Ketika dahulu kita mungkin sedang kekurangan dana, kita cari Tuhan. Waktu kita sakit, kita cari Tuhan. Waktu mungkin kita butuh jodoh, kita cari Tuhan. Tetapi kalau semuanya itu sudah kita terima, ya ini biasanya dari pengalaman saya, orang mau menikah perlu kateksasi nikah. Orang mau menikah perlu untuk dinikahkan dalam gereja. Dan rata-rata Bapak Ibu, orang-orang itu pasti akan rajin. Itu rata-rata. Tapi sesudah pernikahan berjalan, katakanlah mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, biasanya sudah itu hilang. Ini yang Tuhan katakan, kamu hanya menikmati seketika saja cahayanya itu. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita masih memiliki sebuah sikap hati, pemikiran hati, hanya menikmati terang Tuhan itu sesaat, saya khawatir kita nanti semuanya rugi. Kenapa? Karena kehidupan kita ini kan masih panjang Bapak Ibu. Ya, hari ini berapapun usiamu, engkau masih mempunyai sebuah kesempatan hidup. Kalau kita tidak cepat-cepat mengambil sebuah kesempatan supaya terang Tuhan itu tetap bercahaya atas kita, ya Bapak Ibu perlu ketahui, waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Waktu peristiwa seperti halnya zaman Herodes itu pasti akan terjadi dalam masa-masa ini.
Makanya penulis Amsal kemudian mengingatkan, ya, kekristenan yang benar, kekristenan yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan itu seperti apa? Dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, kalau orang Jawa bilang rembang tengah hari itu penter, jam 12 siang itu penter. Nah, Tuhan amat sangat kepingin apa yang dikatakan oleh Salomo itu bisa terjadi atas kita semuanya. Kenapa Salomo itu sampai memperkatakan Amsal 4 ayat 18? Karena Salomo pun pernah mengalami hidup yang menerima terang itu cuma sesaat. Salomo masa mudanya hebat, sampai menjelang masa dewasa hebat, menjelang masa agak menuju tua hebat. Tapi ketika dia mulai tua, secara iman dia merosot. Waktu merosot apa yang terjadi? Dia mengalami kejatuhan. Nah, di masa-masa menjelang tutup usia, Salomo disadarkan oleh Tuhan, kemudian dia menuliskan Amsal 4 ayat 18. Nah, inilah keinginan hati Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya, kalau bisa cahaya kita tuh terus merebak, cahaya kita tetap bertahan. Secara khusus untuk siapa? Untuk anak cucu. Ya, banyak sekali orang-orang percaya hari ini gagal karena apa? Tidak memikirkan akan keberadaan anak cucu. Untuk itu Bapak Ibu, saya memberikan subtema. Ya, subtema yang saya berikan adalah jangan hanya sesaat. Ya, kita akan baca subtema kita bersama-sama 2, 3. Jangan hanya sesaat. Kenapa saya memberikan tema ini? Supaya kita nggak rugi. Kalau kita masih menganggap bahwa sudahlah Pak, biasa-biasa saja, saya berkata Anda pasti rugi. Nah, kita akan eksposisi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Ya, bagaimana caranya agar surya pagi itu bisa tetap melawat kita? Kemudian bagaimana agar cahaya itu jangan hanya sesaat? Yang pertama Bapak Ibu, faktor yang menjadikan kenapa orang menikmati terang Tuhan itu hanya sesaat. Yang pertama, karena mereka kehilangan kepercayaan. Itu problem pertama. Nah, kita akan lihat dalam ayatnya yang ke-38. Yohanes 5 ayat 38. Tolong dibacakan. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Iya. Tuhan Yesus hari itu berbicara kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Israel yang sudah memiliki agama, ya, agama yang mereka anut, mereka lebih percaya kepada pelajaran yang dari Musa. Jadi ketika Yesus lahir, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel saat itu tidak bisa percaya penuh dengan kelahiran Tuhan. Loh, padahal kalau kita belajar dari mulai pasalnya yang ketiga, pasal keempat, Tuhan itu sudah memberikan tanda mujizat. Nah, orang-orang di dalam cerita pasal yang kelima hari itu meragukan, benar enggak? Kemudian Tuhan tadi berkata, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi ternyata seseorang itu tidak bisa menerima terang Tuhan secara permanen. Mereka hanya menikmati terang Tuhan itu cuma sesaat. Karena apa? Faktor kehilangan kepercayaan. Jadi di sini saya tuliskan, kenapa orang kehilangan faktor kepercayaan? Biasanya karena dikecewakan. Keinginannya tidak terpenuhi, sehingga meragukan kredibilitas dari orang yang sedang mencoba membangun kepercayaan. Dan ketika orang itu tidak beres,
berakhir menghindari untuk bertemu. Itu salah satu faktor kenapa orang kehilangan kepercayaan. Sama hari itu Tuhan sebagai satu pribadi manusia dan juga pribadi Allah, dia mencoba menunjukkan banyak hal kepada setiap manusia. Tetapi kita perlu tahu bahwa waktu Tuhan dengan waktu manusia itu beda. Jadi ketika manusia menginginkan, misalkan contoh, aku kepingin hari itu, hari ini, keluargaku dipulihkan. Ternyata Tuhan tidak memberikan jawaban pemulihan saat itu. Tetapi mungkin sekian tahun. Orang langsung berpikir, mana Tuhan? Kita punya persoalan kepinginnya cepat beres. Tapi ternyata waktu Tuhan itu beda. Makanya lihat Bapak Ibu, ada banyak sekali anak-anak Tuhan hari ini kecewa. Ketika anak Tuhan itu kecewa, apa yang terjadi? Mereka berpikir, buat apa aku ke gereja, wong keinginanku nggak terpenuhi. Nah, ketika kredibilitas Tuhan itu mulai dipertanyakan, orang mulai ngapain? Seperti yang saya tulis, menghindari untuk pertemuan ibadah. Nanti orang itu ngapain? Ujungnya suka menyendiri. Orang kalau sudah mulai menyendiri, apa yang mereka pikirkan? Ya pikiran mereka sendiri yang mereka puter-puter. Kalau orang sudah mulai suka dengan kesendirian, nanti yang terjadi apa? Kegelapan itu pasti menguasai. Nah, problem-problem semacam ini Bapak Ibu, di dalam gereja itu sedang banyak terjadi. Mungkin kalau kita berbicara tentang gereja, skopnya terlalu besar. Tapi coba di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga, istri kehilangan kepercayaan kepada suami, suami kehilangan kepercayaan kepada istri. Apa yang terjadi? Tanda-tandanya jelas. Biasanya sulit untuk kerjasama. Biasanya mungkin egonya itu semakin muncul tinggi. Terus apa lagi? Wajahnya tidak menunjukkan damai. Jadi banyak sekali problem-problem di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam rumah tangga, mengekspresikan tentang hubungan kita kepada Tuhan. Makanya lihat, ketika dalam rumah tangga kacau, hubungan kita kepada Tuhan melalui gereja pun itu bisa kacau. Makanya sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Tuhan berbicara melalui perkataan firman-Nya. Firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Makanya orang-orang yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena dianggapnya Tuhan itu jahat. Dianggapnya Tuhan itu tidak memberikan pertolongan. Dianggapnya Tuhan itu kejam. Orang itu akan mengalami yang namanya keterpurukan. Saya sebagai hamba Tuhan mencoba mengingatkan kepada setiap orang yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami keputusasaan. Saya selalu perkatakan kepada mereka, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu pasti baik. Kenapa? Ya ini dibuktikan dengan kelahirannya. Makanya dalam peristiwa mengingat akan kelahiran Tuhan, Tuhan kembali kepingin memberitahu kepada kita semuanya, kenapa engkau selalu mempunyai problem yang sampai hari ini tidak selesai? Kenapa terang kasih Tuhan itu tidak bisa terpancar sampai kekal? Yang pertama ini, kehilangan kepercayaan. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu di dalam ayat 39 dan ayat 40 kita perhatikan.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Problem yang kedua, kenapa terang Tuhan itu tidak bisa permanen? Kenapa kita hanya menikmati terang Tuhan itu cuma sesaat? Yang kedua, karena apa? Kita meragukan kebenarannya. Orang kalau sudah mulai ragu tentang kebenaran Allah, yang muncul apa? Kekuatan pikiran. Di dalam Roma 10 ayat 1-3 Rasul Paulus pernah menuliskan demikian, kita lihat bersama-sama. Ya, ini doanya Rasul Paulus untuk orang-orang di Roma, karena mereka sedemikian giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Firman-Nya berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kenapa Paulus berdoa seperti ini? Karena Paulus melihat, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, ini secara khusus hari itu Paulus melihat bahwa ada orang-orang agama yang pelayanannya itu sudah gila-gilaan. Semuanya kelihatannya untuk Tuhan. Tapi begitu ada perkara di dalam hati, waktu manusia itu diingatkan melalui perkataan firman, mereka nolak. Ayat 3 berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita mungkin hari ini sudah ibadah, mungkin kita hari ini sudah melayani Tuhan itu dengan maksimal. Tapi kalau kita tidak mau taat, tidak mau tunduk dengan apa yang Tuhan katakan, ya secara khusus problem yang paling banyak menimpa pikiran dan hati kita itu apa? Masalah soal pengampunan. Ada banyak sekali orang-orang yang sudah terjun di dalam pelayanan tetapi hatinya itu masih pahit. Hatinya itu masih menurut standar mereka sendiri. Tuhan berkata, kalau engkau sampai tidak mau diarahkan, engkau terus meragukan kebenaran yang Allah sudah tuliskan, apa yang terjadi? Terang kasih Tuhan itu tidak akan pernah bisa menerangi hati kita. Kenapa demikian? Iya, kamu lebih menuruti perasaan hatimu. Engkau lebih menuruti perasaan pikiranmu. Engkau kepingin masih tetap membalas, engkau masih menginginkan sesuatu yang timbul dari batinmu. Tuhan berkata itu salah. Gak boleh seperti itu kira-kira Tuhan mau berkata. Tetapi lihat, ada banyak orang yang kebablasan yang pada akhirnya apa? Paulus berdoa, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik di dalam Alkitab yang kita miliki, problem-problem yang hari ini mungkin terjadi atas kita, Tuhan itu sudah ketahui dari sejak lama. Makanya apa? Dia perkatakan secara intens. Untuk apa? Mengingatkan kita semuanya. Itu hal yang kedua, meragukan kebenaran Allah. Kemudian hal yang ketiga, kenapa surya pagi tidak bisa permanen? Kenapa terang Tuhan itu tidak bisa tetap tinggal dalam batinmu? Nah, ini yang ketiga yang paling parah. Karena tidak mengasihi.
Ya sama lah, kalau saudara mungkin hari ini punya problem dengan pasanganmu, engkau punya problem dengan orang di dalam rumahmu, apakah engkau bisa menikmati apa yang kau punya di dalam rumah? Jawabannya tidak bisa. Nah, Tuhan berkata di dalam Yohanes 5 ayat 42. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang terakhir ini, 2, 3. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini problem yang terakhir. Kenapa hidupmu terus di dalam kegelapan? Kenapa terang kasih Tuhan itu tidak bisa terpancar keluar? Tuhan berkata, kamu tidak mempunyai kasih. Coba tolong tampilkan di poin ketiga tulisannya ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu bahwa ini ciri-ciri orang yang tidak mempunyai kasih. Orang kalau sudah tidak mengasihi, pasti sikapnya akan seenaknya sendiri. Ya secara khusus ini kalau di rumah tangga. Engkau kehilangan kasih. Suamimu tidak mengasihi dirimu, engkau istri tidak lagi mengasihi suami. Perkara yang paling simpel apa? Kalau suruh ngambilkan sesuatu di dalam rumah, misalkan contoh, tolong ambilkan minum. Orang yang sudah tidak punya kasih biasanya langsung gimana? Jupu dewi, kira-kira seperti itu. Apalagi wajahnya kelihatan bersungut-sungut. Kenapa? Tidak mempunyai kasih. Tapi coba Bapak Ibu mulai ingat ketika dahulu Anda pernah pacaran, pernah saling mengasihi. Calon pasangan hidupmu itu loh belum minta sesuatu. Engkau sudah bergegas misalkan ambilkan minum, engkau cepat-cepat ambilkan minum. Apa yang pasanganmu butuhkan, kau cepat-cepat sediakan. Kenapa? Karena engkau mengasihi. Jadi kalau orang sudah mulai kehilangan kasih, sikapnya seenaknya sendiri, berbuat sesuka hatinya, sulit bekerja sama, makanya bentuk sebuah kehancuran dalam rumah tangga kan diawali apa? Kehilangan kasih. Loh Pak, ini bicara soal Natal, kok bicara tentang rumah tangga? Iya, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mempelai kita. Kita semuanya adalah calon mempelainya Kristus. Makanya saya coba analogikakan dengan sebuah hubungan keluarga, hubungan rumah tangga. Tadi di dalam poin 1, kehilangan kepercayaan, misalkan contoh, pernah terjadi pengkhianatan. Yang terakhir akhirnya apa? Poin 3 ini loh, tidak mengasihi akan muncul. Di sini saya tuliskan, urusan kita kehilangan kasih kepada Tuhan, kita seringkali lupa bahwa kita sedang melawan yang punya bumi. Makanya saya tuliskan di sini, sayang mereka tidak sadar bahwa yang dilawan adalah yang Maha Kuasa. Padahal kalau kita tadi mengingat dalam Lukas 1 ayat 78 ayat 79, Tuhan memberikan sebuah tawaran yang sangat-sangat menyenangkan. Apa itu? Surya pagi melawat. Tapi karena lihat kita seringkali mengikuti perasaan hati kita, pada akhirnya apa? Kita gagal. Kita menolak segala sesuatu yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Makanya sore hari ini Bapak Ibu dalam peristiwa Natal, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, yuk kita cepat-cepat segera datang kepada Tuhan, carilah Tuhan, carilah kemuliaannya, maka kita semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Puji Tuhan.
Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Pujian ini adalah pujian yang cukup lama. Dan biarlah melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan, kita kembali mengingat bahwa kita perlu terang kasih Tuhan yang ajaib itu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita bersama-sama kembali katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Kita bersama-sama bangkit berdiri, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kepada kami semuanya. Setiap kegagalan, setiap rasa tidak puas, bahkan ketika kami mempertanyakan apa yang menjadi penyebab kenapa terang kasih Kristus yang ajaib itu tidak pernah tinggal tetap di dalam diri kami. Hari ini kami tahu, hari ini kami paham, karena kami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang hidup. Karena kami kerap kali meragukan akan kebenaran Tuhan. Dan secara khusus, Tuhan, kami mohon ampun pada malam hari ini, karena ternyata kami tidak mengasihi Tuhan. Ampuni sikap hati kami yang tidak benar. Ampuni sikap kami yang seenaknya sendiri kepada Tuhan. Bahkan ketika kami kerap kali menyalah-nyalahkan Tuhan, hari ini kami bersama-sama mohon, ampuni kami. Pulihkan hati pikiran kami. Lepaskan kami dari beban yang mengikat batin kami. Tuhan, kuasai pikiran kami dengan kuasa perkataan benar dalam diri kami. Sehingga menyongsong tahun 2025, kami dipulihkan, kami ditolong, dan kami kembali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah menerima anugerah firman-Mu. Kami mau berpegang dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan hati, kekuatan pikiran kami. Tetapi kami mau percaya dengan apa yang Tuhan katakan pada malam hari ini. Kami menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ingin memandang indah wajah Tuhan. Indah wajah-Mu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan ku ingin tetap di sini. Saya indah wajah-Mu.
kembali, tiba waktunya kita akan menyaksikan narasi singkat kelahiran Tuhan Yesus. Melchior, Gaspar. Di malam yang hening, penuh dengan keajaiban, bintang bersinar memancarkan harapan. Di atas palungan, Sang Juru Selamat lahir, membawa damai bagi dunia yang terpuruk dalam gelap. Natal datang membawa cinta dan kasih, menyentuh hati yang lelah dan rindu, seperti angin yang menyejukkan jiwa, menghantar kedamaian yang tiada tara. Mari bersyukur, mari bernyanyi menyambut Sang Raja yang lahir di dunia dengan kasih yang tak terbatas untuk menyelamatkan umat manusia. Selamat Natal, damai di bumi, hidup penuh harapan, cinta dan kasih. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Kami mengundang Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono beserta Ibu Lianawati untuk bisa maju ke depan. Gembala akan menyalakan lilin yang utama. Bapak Ibu Gembala dipersilakan untuk bisa naik ke atas mimbar. Nama-nama yang kami panggil, kami persilahkan untuk bisa maju ke depan untuk menyalakan lilin kaki dia. Yang pertama, Ibu Gioklian
gereja. Yang kedua, Bapak David Ikhwan selaku si konsumsi Natal. Yang ketiga, Bapak Jakobus Slamet Budiono selaku koordinator pengurus. Yang keempat, Ibu Lim Kwesyu selaku kabit wanita. Yang keenam, Ibu Puji Handayani selaku kabit doa. Kemudian Ibu Syanwa sebagai perwakilan dari jemaat. Kemudian Saudari Novigea selaku ketua panitia Natal. When Christ was born. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Malam Kudus, Sunyi Senyap. Malam Kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam Kudus, sunyi senyap. Malam Kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyanyikannya. Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja yang kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Dan pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan engkau akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kami percaya dan kami menerima apa yang Tuhan katakan pada malam hari ini. Itulah janji Tuhan yang kami mau pegang. Kami yang dalam kekelaman, kami yang dalam kegelapan, dan kami yang dalam kesusahan. Malam hari ini ketika kami percaya kepada sabda perkataan firman Tuhan, maka kami semuanya disembuhkan, kami dipulihkan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terjadilah seperti apa yang Tuhan katakan dalam diri kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan inilah doa sembahyang kami yang kami ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami semuanya. Sehingga hidup kami, hidup keluarga kami, hidup Tuhan masyarakat di tempat ini, hidup bangsa dan negara Indonesia akan mengalami kasih karunia. Dan ketika bangsa dipulihkan, maka nama Tuhan yang akan dipuji dan juga akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, bangkitlah gerejamu di tempat ini untuk menjadi alat kemuliaan bagi namamu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, lilin boleh dimatikan. Bapak Ibu yang ada di depan, kami persilakan untuk boleh kembali duduk di tempat masing-masing. Datanglah, datang, dampingi aku Tuhan. Harapan kemuliaan abadi hingga akhir zaman. Tinggal di hatiku, tetapi hatiku sekarang selalu di setiap langkahku, tetapi hatiku sekarang selalu
dampingi aku Tuhan. Harapan kemuliaan abadi hingga akhir zaman. Datanglah Tuhan, datanglah padaku Tuhan.
Kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk persembahan dance dari GBT Wanita malam hari ini, keren. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini, karena Tuhan sudah mengarahkan hati kami, memimpin kami dalam ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember 2024. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan di waktu dan hari mendatang, berkat Tuhan akan bekerja melimpah atas kami. Melalui pesan-pesan Natal yang malam hari ini kami boleh terima, Tuhan biarlah itu juga boleh mengusik hati kami, supaya kami berbenah dan kami bersama-sama mengarahkan diri kami kepada kemuliaan Tuhan yang kekal. Tuhan, sebelum kami berpisah, hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua kami, Ibu Tabita Susanti, yang hari ini tanggal 25 Desember berulang tahun. Kiranya segala berkat Tuhan mengalir atas hidupnya, kekuatan serta kesehatan yang diperbarui oleh Tuhan, mengiring untuk waktu dan hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa di sorga, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.